Shalom, selamat sore. Apa kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai kita semua. Pada saat ini, saya mengajak teman-teman semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati beribadah kepada-Mu, walaupun tak bertatap muka, tapi melalui media online dan pengeras suara, kami bersungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Tuntunlah ibadah kami ya Tuhan. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dapat fokus saat beribadah dan dapat mengerti apa maksud firman-Mu. Dan jalannya ibadah ini
kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Sekali lagi di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dan di jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan kepadamu, kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, teman-teman pemuda, pembina remaja, dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan Yesus, tema kesatuan dalam keanekaragaman tentu mengingatkan kita mengenai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Menunjukkan atau menggambarkan tentang karakteristik, ciri-ciri, dan model negara kita, yaitu sebuah negara yang terdiri dari suku, bangsa, ras, dan agama yang berbeda-beda tetapi harus hidup bersatu dengan menjauhkan perpecahan dari perbedaan itu. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia hidup rukun dan damai, sebab dalam kerukunan dan kedamaian itu akan melahirkan tingkat kesejahteraan dan ketentraman hidup yang lebih baik. Selanjutnya, lebih spesifik lagi, tema ini juga tentu mengarah pada bagaimana keanekaragaman itu menyatu dalam kehidupan dan aktivitas keseharian kita manusia. Apakah dalam pekerjaan, organisasi, komunitas, bertetangga, berteman, dan terlebih dalam keluarga sebagai komunitas terkecil dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Betapa pentingnya soal hidup menyatu dalam keberaneka-ragaman, sehingga Yesus menjelang kematiannya sebagaimana diisyaratkannya kepada murid-muridnya, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku, atau yang ada di dalam Yohanes 16 ayat 16. Ia membawakan dalam doanya kepada Bapa hal ini untuk murid-muridnya yang akan ditinggalkannya, tetapi juga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bunyi pokok doanya adalah pertama, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, atau di dalam ayat 11b. Kedua, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat, dalam ayat 15. Ketiga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, di dalam ayat 17a. Teman-teman pemuda, pembina remaja, dan adik-adik remaja, kita perhatikan tiga kata ini yang memberi pengertian sebuah permohonan. Peliharalah, melindungi, kuduskanlah. Dari ketiga kata ini terkandung maksud agar dengan ini mereka akan tetap menjadi satu. Apalagi dalam ayat 20 dan 21a menyebutkan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku,
oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi oleh Yesus sendiri, ia tidak mau murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya karena pemberitaan murid-muridnya hidup dalam perpecahan, perseteruan, keretakan, perselisihan, dan pertengkaran. Dengan doanya ini, baginya telah mempersiapkan dan mengaruniakan bahwa sesungguhnya murid-muridnya dan semua yang percaya kepadanya telah disatukan di dalam namanya. Katanya, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu," atau yang terdapat dalam ayat 22. Teman-teman pemuda, pembina remaja, dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan Yesus, oleh karena itu kita pun kini memiliki karunia-Nya ini, yaitu potensi atau kemampuan untuk dapat hidup bersama atau menyatu dalam keanekaragaman. Kesatuan dalam keanekaragaman adalah kekayaan yang nilainya tiada tara. Ia sangat penting dan dibutuhkan dalam membangun hidup ini. Sebagai contoh dalam dunia usaha atau pekerjaan, saat ini dunia usaha atau pekerjaan sangat mengutamakan sumber daya manusia yang dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya atau teamwork. Bila tidak memiliki daya seperti ini, maka ia tidak akan terpakai. Ia akan terpinggirkan dan pada akhirnya bisa kehilangan pekerjaan atau bahkan tidak dapat memiliki pekerjaan. Membentuk potensi ini, mari teman-teman kita mulai belajar dari hal yang sederhana, yaitu melalui pertemanan dan pergaulan kita sehari-hari, serta dimanapun dan dalam keadaan apapun, yaitu selalu kita mengedepankan rasa dan niat untuk menyatukan diri dari berbagai perbedaan. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perseteruan, dan tidak ada perpecahan. Yang ada hanyalah supaya mereka semua menjadi satu. Demikian inti doa Yesus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi Indah Rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat
dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali lagi kami tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih karena kami boleh beribadah lagi di tengah pandemi COVID-19 yang sedang menyerang umat manusia saat ini. Kami berdoa untuk gereja kami dalam menghadapi pandemi ini, kiranya dapat selalu kuat, begitu juga dengan jemaat-jemaat dan pemimpin gereja yang ada di dalamnya. Kiranya kesehatan kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kami jemaat Gemim Kanan Ulindano. Kiranya hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan pula bagi jemaat kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Biar iman kami dapat bertumbuh dan selalu berpegang kepadamu saja ya Tuhan. Berdoa untuk negara kami Indonesia, serta kota tempat kami tinggal, Kota Tomohon. Berkati pula pemimpin negara serta pemimpin daerah, kiranya dianugerahkan hikmat dalam memimpin agar dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik sesuai kehendak Tuhan saja. Berdoa untuk setiap pemuda dan remaja yang ada di jemaat kami yang sedang studi. Tuhan berkati studi mereka, yang sedang bekerja, tolong Tuhan berkati pekerjaan mereka. Bahkan ada yang tidak bisa bekerja karena terhalang dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami masing-masing, dan kami yakin dan percaya Engkau juga selalu menjaga dan memelihara kami di setiap aktivitas dan tugas yang kami laksanakan setiap harinya. Berkati juga ya Tuhan Komisi Pemuda dan Remaja Jemaat Kanan Ulindano. Berkati setiap program yang direncanakan. Biarlah kami dalam menjadi terang dunia agar dapat memancarkan kemuliaan Tuhan saja melalui diri kami ini ya Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya.
Demikianlah ibadah pemuda dan remaja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.